Tema kita pada malam ini adalah mati yang dirahmati, hidup yang dijagai. Mati yang dirahmati, hidup yang dijagai adalah berzikir dan berdoa sebelum tidur, serta berusaha menjadi hamba Allah yang sholih ketika bangun. Jadi kalau mau mati dirahmati, berzikir dan berdoa sebelum tidur. Kalau mau hidup dijaga terus, maka berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sholih. Dan ini berdasarkan zikir dan doa Nabi SAW sebelum tidur. Beliau diantaranya membaca Bismika Rabbi wada'tu jambi. Bismika dengan namamu, Rabbi ya Allah Tuhanku, wada'tu aku baringkan janbi lambungku. Jadi ketika tidur itu yang dibaringkan adalah lambung, bukan punggung, bukan perut atau dada. Jadi lambung kemudian menghadap kiblat. Jadi lambung kanannya ada di bawah. Itulah posisi tidur Nabi Muhammad SAW. Wa bika arfa'uhu, dan dengan namamu pula aku bangun darinya. Jadi dengan nama Allah kita tidur, dengan nama Allah kita bangun. Kemudian in amsakta nafsi farhamha, jika engkau tahan nyawaku, maka rahmati dia. Yang dimaksud ditahan nyawaku adalah dimatikan oleh Allah SWT. Jadi setelah tidur tidak bangun lagi. Kalau sudah tidur tidak bangun lagi, berarti itu dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, ditahan nyawanya oleh Allah. Maka kita berdoa, kalau Allah mematikan kita ketika kita sedang tidur, farhamha, minta dirahmati, minta dikasihi, dan minta disayangi. Kemudian wa in arsataha, dan jika engkau melepaskan nyawaku, artinya tidak jadi dimatikan, tapi dibangunkan kembali oleh Allah SWT, wa fahfadha, maka jaga dia. Bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, dengan apa yang engkau menjaga dengannya hamba-hambamu yang saleh. Jadi kita ketika dibangunkan kembali oleh Allah, kita bisa minta dijaga oleh Allah dengan penjagaan seperti yang dilakukan kepada para hambanya. Ini doa sebelum tidur. Di antaranya mengandung makna, kalau kita mau mati dirahmati, berzikir dan berdoa sebelum tidur. Dan kalau kita mau hidup dijagai, jadilah hamba Allah yang saleh, yang ibadahnya sesuai dengan aturannya, yang ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulnya. Kemudian sedangkan doa khusus yang dimohonkan kepada Allah untuk orang yang masih hidup adalah hafizahullah. Kan kita sering mendoakan orang yang masih hidup itu, terutama para ulama, hafizahullah. Tapi ketika mendoakan secara khusus orang yang sudah mati, rahimahullah, atau Allahu yarham. Kalau untuk orang yang sudah mati, kita mohon supaya dirahmati oleh Allah.
Kemudian kalau masih hidup, Allahu yahfad. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Ya. Kemudian dan amalan para hamba Allah yang soleh ketika tidur, ya, itu disebutkan di dalam surat Ali Imran, ya. Ayat 16, kemudian ayat 17. Ya. Apa itu? Pertama adalah berdoa. Ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, ya, wa qina adzabannar. Ya. Itu doa, ya, hamba Allah, ya, supaya dijaga oleh Allah dari siksa neraka setelah diampuni dosa oleh Allah karena beriman kepada Allah. Ya. Jadi alladzina yaquluna, orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana, ya Allah, Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanah, telah beriman, faghfir lana, maka ampuni, dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jaga kami dari siksa neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba Allah itu as-sabirina, sabar. Kemudian wasadiqina, jujur, benar, baik. Kemudian wal qanitina, tunduk, patuh, taat. Kemudian di sini wal munfikina, selalu berinfak. Baru kemudian wal mustaghfirina bil ashar, selalu istighfar waktu sahur. Jadi hamba Allah tuh bangunnya bukan waktu subuh, ya, bukan waktu azan subuh, apalagi waktu qomat subuh, apalagi setelah selesai subuh. Hamba Allah tuh bangunnya waktu sahur. Waktu sahur itu kalau di bulan Ramadan digunakan untuk makan sahur. Kalau di luar Ramadan, ketika tidak sedang saum sunat, maka digunakan untuk istighfar. Ya. Itu ciri hamba Allah. Jadi ada berapa tuh? Berdoa, sabar, tunduk, ya, patuh, taat, ya. Kemudian benar, baik, selalu berinfak dan selalu istighfar. Ya. Itu secara umum. Sedangkan hamba Allah, ya, secara khusus ketika bangun tidur dia berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, dan selanjutnya. Ya. Setelah itu ngambil air wudu. Setelah ngambil air wudu, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ya. Setelah itu baru istighfar. Sama itu, istighfar. Ya. Itu surat Al-Muzammil, ya. Surat Al-Muzammil secara khusus. Secara umum hamba Allah itu ada dalam surat Ali Imran ayat 16 sampai 17. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mati yang dirahmati adalah mati mengucapkan la ilaha illallah, ya, ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain Allah, ya. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, sabda Rasulullah SAW, man kana akhir, ya, kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi siapa saja yang akhir ucapannya, ya, adalah la ilaha illallah, ya, pasti masuk surga. Ya. Dijamin ini, dijamin masuk surga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mati yang dirahmati dan hidup yang dijagai adalah hidup di atas sunnah Rasul. Ya. Insya Allah dijaga oleh Allah. Ya. Kalau hidup di atas sunnah Rasul, ya, dijaga dari bencana, ya, dijaga
dari azab Allah, dijaga dari neraka Allah, ya. Kemudian apa lagi? Dan mati di atas Islam, husnul khotimah, ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan Islam, ya. Kalau mati dalam keadaan Islam, insya Allah matinya dirahmati. Kalau hidup di atas sunnah Rasul, hidupnya dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala serta aman dan selamat dari berbagai fitnah yang menyesatkan. Jadi fitnah itu macam-macam. Ada yang menyesatkan, ada yang mencelakakan, ada yang membinasakan, bahkan ada yang memasukkan, ya, ke dalam neraka. Itu fitnah, ya. Ada fitnah dunia, ada fitnah al-masih, ad-dajjal, ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada hadis, ya, yang menjelaskan tentang doa sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia selalu berdoa, Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idzni min mudhillatil fitan. Ini doa singkat, ringkas, tapi mengandung makna yang sangat padas, makna yang sangat luas. Ya Allah, hidupkan aku, ya, di atas sunnah nabimu dan matikan aku di atas agamanya, agama Islam, dan lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, mati yang dirahmati, hidup yang dijagai adalah mati dan hidup dalam keadaan Islam serta dipertemukan dengan orang-orang salih tanpa dihinakan dan tanpa difitnah. Ya. Difitnah itu diantaranya, ya, dituduh macam-macam, ya. Radikal lah, teroris lah, apalagi apa? Ya, banyak itu tuduhannya tuh, ya, intoleransi, ya, ya, dan lain sebagainya, ya. Bahkan fitnah itu juga berarti disiksa, ya, ditangkap, dipenjara, dibunuh, itu fitnah. Dan siksa neraka juga termasuk fitnah, ya. Jadi kita ingin mati husnul khatimah, tapi matinya bukan karena bencana, ya. Baik bencana moral maupun bencana alam, ya. Makanya kalau kita rajin sedekah, ya, yang pertama, ya, sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, ya. Memadamkan murka Allah, ya, itu dengan sedekah. Yang kedua, akan mencegah dari mati yang jelek. Apa mati yang jelek itu? Mati karena bencana, mati karena longsor, mati karena banjir, mati karena gempa bumi, mati apa lagi? Ya, itu mati karena bencana itu termasuk mitatisu. Nah, kalau kita mau aman dari itu, yaitu banyak-banyaklah bersedekah. Di samping berdoa, ya, itu ada doanya nanti, ya. Di antaranya Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, seandainya engkau akan menimpakan bencana kepada satu kaum, maka selamatkan aku dalam keadaan tanpa ya Allah, matikan aku, ya, dengan tanpa ditimpa bencana, ya. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Lut, ya, umat Nabi Lut itu ada dua. Yang pertama, umat yang diamankan dari bencana, aman. Jadi sebelum bencana itu Allah timpakan, maka umat Nabi Lut sudah tidak ada di tempat itu, ya. Jadi oleh Nabi Lut dibawa keluar dari tempat itu, keluar dari tempat di mana Allah akan timpakan bencana. Siapa? Orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu aman dari neraka, aman dari bencana. Yang kedua, yaitu orang Islam, ya. Jadi orang Islam itu ada yang ditimpa bencana,
tapi kemudian tidak mati, selamat. Ya, selamat itu. Ya. Di zaman Nabi Lut yang selamat cuma satu rumah. Ya. Di antara sekian rumah, ya, yang selamat, ya, cuma satu rumah yang penduduknya di dalamnya adalah orang Islam. Ya. Jadi kalau orang Islam selamat dari bencana, walaupun ditimpa bencana selamat. Ya. Yang kedua, orang yang beriman aman dari bencana, tidak akan ditimpa bencana. Ya. Ya. Enak jadi orang yang beriman, tidak akan ditimpa bencana. Tapi orang Islam bisa jadi ditimpa bencana, tapi diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti iman dengan Islam hebatan mana? Ya. Iman itu pasti Islam, tapi Islam belum tentu iman, ya. Ya. Jadi kita minta kepada Allah bukan hanya mati husnul khatimah, tapi juga mati aman dan selamat dari bencana. Ya. Nah, di sini ada doanya tuh. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam, pertemukan kami dengan orang-orang soleh, ya, tanpa engkau hinakan dan tanpa engkau siksa, engkau fitnah. Ya. Nah, ini penting banget. Ya. Hadisnya riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, Hakim, ya, dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Kemudian mati yang dirahmati, hidup yang dijaga adalah mati husnul khatimah, serta hidup dilindungi dari kehinaan dunia dan dari azab akhirat. Ya. Mati husnul khatimah. Ya. Tapi tadi, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Kehinaan dunia ditimpa bencana, ya, sampai binasa itu. Ya. Azab akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Kita ingin mati husnul khatimah tanpa dihinakan di dunia dengan bencana dan kemudian, ya, diazab di akhirat dengan neraka. Kuncinya doa. Apa doanya? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya. Ini materinya sudah saya share, ya. Itu. Nah, tolong yang dapat share materi ini untuk dikirim ke grup, ya, atau ke yang lainnya, ya. Jadi ya Allah, karuniakanlah kebaikan di akhir semua urusan, ya. Jadi awalnya bagus, kemudian pertengahannya bagus, akhirnya juga bagus, ya. Kemudian yang selanjutnya, dan lindungi kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ini hadisnya riwayat Ahmad, kemudian Bukhari dari Bushr, ya, bin Arta'ah radhiyallahu anhu. Kemudian mati yang dirahmati dan hidup yang dijagai adalah mati dan hidup yang dimaafkan dari semua kesalahan, ditutupi dari semua aib, dilindungi semua urusan agama, urusan dunia, urusan keluarga, urusan harta, serta diselamatkan dari semua bencana yang datang dari segala arah. Jadi hidup di bumi ini, ya, itu punya potensi kena bencana itu dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kita minta oleh Allah dilindungi dari bencana yang datang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dari segala arah kita minta dilindungi. Ya. Dan ini juga, ya, Nabi SAW menyuruh kepada kita, ya, salullah, hendaklah kamu minta kepada Allah. Yang kedua al-afwa, yang pertama al-afwa, maafnya, ya, minta maaf kepada Allah dari kesalahan yang kita lakukan. Wal afiyah, ya, dan keselamatan, perlindungan, kesehatan dari berbagai macam bencana dan penyakit. Ya. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Tidak ada sesuatu yang oleh Allah diberikan kepada hambanya yang lebih baik setelah keyakinan, ya, kecuali al-afiyah. Ya, jadi al-afiyah itu, ya,
kebaikan yang Allah berikan setelah Allah beri keyakinan. Ya. Jadi kafa bil mauti wa idol, jadikanlah kematian sebagai nasihat. Kafa bil yakini ginan, jadikan keyakinan itu sebagai kekayaan. Jadi kekayaan yang sangat berharga, kekayaan yang sangat banyak, kekayaan yang sangat berlimpah itu adalah punya keyakinan yang benar. Ya. Sedangkan setelah itu Allah berikan berupa al-afiyah. Al-afiyah itu artinya sehat. Al-afiyah itu artinya perlindungan. Ya. Itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian setiap pagi dan petang Rasulullah SAW selalu berdoa. Jadi pagi berdoa, petang juga berdoa. Sehari itu 2 kali beliau berdoa. Ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu maafmu, ya, dan afiatmu fi dini, dalam urusan dunia, urusan agama, wa dunyaya, dan urusan dunia, ya, wa ahli, dan urusan keluarga, wa mali, dan urusan harta. Ya. Allahumma, ya Allah, ya, ustur aurati, tutup auratku, tutup aibku yang membuat aku malu, aku hina. Wa amin rawati, dan amankan rasa takutku. Allahumma hfadni, ya Allah, jaga aku min baini yadaya, dari depan, wa min khalfi, dan dari belakang, wa man an yamini, dan dari kanan, wa an shimali, dan dari kiri, wa min fauqi, dan dari atas, wa a'udzu bi azmatika an aghtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari dicelakakan dari arah bawahku. Ya. Kalau gempa dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Itu terakhir minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari bencana yang datang dari bawah sehingga celaka dan binasa. Minta kita dilindungi dari berbagai macam bencana yang datang dari segala arah. Ya. Silakan sampai sini, ada yang tanyakan? Silakan.